Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, nama saya Ami Sulistia. Saya akan menjelaskan atau mempresentasikan PowerPoint Karir 3.2 yaitu modernisasi dan westernisasi. Yaitu tentang globalisasi dalam perubahan sosial. Ini nanti yang akan kita bahas. Perubahan sosial ke modernisasi, keinginan untuk memiliki, untuk memperkenalkan apa yang dimiliki, terjadi persaingan untuk dimiliki dan ingin dimiliki, diperlukan daerah pemasaran yang seluas-luasnya, ide globalisasi, harus membuka diri terhadap apa yang berkembang di dunia, tidak mampu menyiapkan diri, dan mengalami kultur shock, dan mengalami kultur lag. Ini ya, saya akan menjelaskan tentang pengertian modernisasi. Asal kata modo artinya cara dan ernus artinya periode waktu masa kini. Proses perubahan sosial dari masyarakat tradisional menjadi masyarakat modern dan juga perubahan peralatan dari sederhana menjadi kompleks. Saya akan menjelaskan pengertian modernisasi berdasarkan para ahli berikut ya. Dari Bapak Konjarani Ningrat menyatakan modernisasi sebagai usaha untuk hidup sesuai dengan zaman dan konstelasi dunia sekarang. Dan untuk Bapak Onbrook dan Nimkov, dia memiliki perspektif tentang modernisasi yaitu harus mengarahkan masyarakat agar dapat memproyeksikan diri ke masa depan yang nyata dan bukan angan-angan semu. Lanjut ya. Ini bentuk perubahan dalam modernisasi. Dari aspek sosial demografi yaitu proses perubahan unsur sosial, ekonomi, dan psikologi masyarakat. Kalau untuk aspek struktur organisasi sosial, ada proses perubahan dalam norma kemasyarakatan terwujud dalam interaksi masyarakat. Ini ada ciri syarat dan mental manusia modern. Saya akan menjelaskan tentang ciri manusia modern dulu ya. Sikap menerima hal baru, memiliki keberanian untuk berpendapat, menghargai waktu dan berorientasi ke masa depan. Memiliki perencanaan percaya diri, perhitungan, menghargai harkat martabat orang lain, percaya pada iptek, imbalan harus sesuai dengan prestasi. Nah, untuk sikap mental, kebudayaan masyarakat dapat menjadi pendorong maupun penghambat modernisasi. Kalau untuk syarat modernisasi itu ada cara berpikir ilmiah yang tertanam, sistem administrasi negara yang baik, sistem pengumpulan data baik dan terpusat, iklim yang kondusif, terutama media, tingkat organisasi dan disiplin yang tinggi, terus ada desentralisasi wewenang. Ini nih, ada gejala modernisasi. Apa aja sih? Kalau untuk di bidang sosial itu, gejalanya ada munculnya kelas-kelas sosial. Kayak tingkatan-tingkatan kelas ya, kayak ada yang tinggi, ada yang rendah, ada yang kaya, ada yang miskin. Munculnya sikap konsumerisme atau apa-apa pengen belanja padahal itu nggak penting. Ada juga adanya gejala urbanisasi atau perpindahan penduduk. Nah, untuk di bidang ekonomi munculnya industri besar. Yang kedua, adanya tenaga ahli. Tiga, adanya perkembangan dalam bidang industri. Yang keempat, sudah menggunakan teknologi modern. Yang kelima itu masyarakat memiliki mata pencarian di bidang industri dan jasa. Ini positif ya di bidang ekonomi semuanya. Lalu ada di bidang politik. Adanya partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Yang kedua ada tersedianya sarana dan prasarana informasi. Yang ketiga berlakunya hukum secara sistematis. Di sini dijelasin ya, konsumerisme itu negatif dari modernisasi karena dia terlalu menghambur-hamburkan uang. Nah, kalau ini penggunaan drone dalam media memudahkan dalam mencari informasi. Kalau ini positif ya guys. Lalu ada dampak modernisasi yang dampak positif dan dampak negatif. Kalian harus bisa bedain ya. Pertama kita tulis dampak positif. Saya kasih tahu dampak positifnya dulu ya.
Memperkuat integrasi dalam masyarakat. Yang kedua, kemajuan dalam bidang industri, itu pasti ya. Yang ketiga, kemajuan dalam bidang transportasi. Kayak di sini nih contohnya. Sepeda dulu ontel, sekarang jadi lebih modern. Dulu ini ada semacam mobil antik, sekarang sudah modern banget ya. Kereta dari bahan bakar jadi listrik, pesawat, kapal pesawat, ada kapal, semuanya sudah jadi modern. Terus yang keempat ada meningkatnya ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang kelima ada meningkatnya kesadaran politik dan demokrasi. Untuk dampak negatifnya itu adanya kesenjangan sosial dalam ekonomi. Kayak yang tadi saya sebutin ya, adanya tingkat sosial yang tinggi atau si kaya, adanya tingkat sosial yang rendah, si miskin, atau kayak pejabat dengan pedagang. Yang kedua ada munculnya kriminalitas, itu pasti karena makin modern, penjahat bisa makin pintar untuk mencari celah. Jadi harus hati-hati ya. Yang ketiga ada kenakalan remaja. Yang kelima, yang keempat ada pencemaran lingkungan alam. Lanjut ya. Westernisasi. Apa sih westernisasi? Pengertian westernisasi adalah suatu proses yang mana masyarakat di negara timur itu mengadopsi budaya barat di berbagai bidang. Adapun bidang seperti industri, teknologi, ekonomi, hukum, politik, gaya hidup, cara berpakaian, agama, filsafat, gaya bahasa, alfabet, secara nilai-nilai dan lain-lain masih banyak ya. Ciri-ciri westernisasi. Pertama itu ada lifestyle atau gaya hidup dari masyarakat mengalami perubahan serta meniru perkembangan yang terjadi di negara-negara barat. Misalnya seperti gaya hidup mewah, hedonisme. Yang kedua itu ada mengikuti kebiasaan dari sebagian masyarakat barat di dalam mengonsumsi minuman keras serta obat-obatan terlarang. Ini negatif ya guys. Yang ketiga ada semakin maraknya pergaulan bebas serta juga perilaku seksual menyimpang di tengah-tengah masyarakat. Yang keempat itu ada perubahan pada cara berpakaian, cara berkomunikasi, serta juga hubungan sosial yang mengikuti kebiasaan di negara-negara barat. Yang kelima itu ada masyarakat juga semakin individual, disebabkan sikap gotong royong yang menjadi ciri khas masyarakat Indonesia selama ini jadi semakin terkikis atau lebih sedikit lah. Nih, aku akan jelasin perbedaan modernisasi dan westernisasi. Jadi jangan sampai keliru ya guys. Modernisasi itu mutlak dan diperlukan oleh setiap negara. Terus tidak mengesampingkan nilai-nilai keagamaan. Kalau westernisasi itu mutlak pembaratan. Yang kedua munculnya westernisasi karena dampak perkembangan masyarakat modern yang terjadi di dalam kebudayaan barat yang disajikan dalam bentuk barat. Sedangkan bentuk barat itu seringkali dipandang sebagai satu-satunya kemungkinan yang ada. Kalau persamaannya, selain ada perbedaan ada persamaan juga nih. Modernisasi, westernisasi itu sama-sama mempunyai kepentingan soal duniawi. Terus yang kedua, sama-sama memiliki unsur-unsur dari dunia barat. Yang ketiga, sama-sama merupakan hasil perbandingan dari berbagai aspek kehidupan manusia yang dirasionalkan. Terus ada sama-sama merupakan suatu proses perubahan dari suatu yang dianggap kurang menjadi sesuatu yang dianggap lebih bagi penganutnya. Nah, segitu dulu ya presentasi dari saya. Kalau ada yang kurang saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.